Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun dari rumah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa pagi bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin dan malam hari tadi. Kiranya Engkau masih memperkenankan kami menghirup udara pagi dan hari yang baru. Bimbinglah kami dalam melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Pembacaan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Yesus datang ke Nazaret tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwa dan semangat serta arahan perjuangan Yesus
tidak lain adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Dia diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jelaslah karyanya itu sebenarnya ditunjukkan kepada semua orang. Semua orang mendapatkan kesempatan dari tawaran yang sama, kendati tidak semua mengembangkan dan mengusahakannya. Namun tugas kita, semua orang yang sudah dibaptis adalah mewartakan kabar sukacita itu dalam tutur kata dan cara hidup kita masing-masing. Seperti memaafkan sesama, menghibur yang susah, memberikan kekuatan bagi yang putus asa, adalah cara-cara sederhana mewartakan kabar sukacita Kristus. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menjalankan tugas perutusan kami yang Kau wariskan kepada gereja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru, marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.